mengelola, saudara, migas, saudara, ya, ini menggunakan sistem pengelolaan ekonomi Islam atau ekonomi liberal, saudara. Liberal. Kalau ekonomi liberal berarti itu adalah sistem ekonomi sekuler. Kok Islam yang disalahkan terus? Ya, tidak baca atau gimana? Khilafah ini sistem yang sudah teruji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, pemirsa YouTuber Pejuang dan juga live streaming dari Mimbar Tube dan juga kaum muslimin di seluruh Nusantara. Ya. Saat ini dengan terang, dengan gamblang kita melihat bahwa rezim Jokowi ini sudah tidak mampu lagi mengatasi berbagai macam kerusakan dan juga kebobrokan di berbagai bidang. Ya. Betul tidak, saudara? Betul. Ya. Kita bisa melihat, saudara sekalian, ya, ketika kemudian nasihat, ya, Habib Muhammad Rizik bin Syihab, ya, untuk mengatasi agar para pejabat ini memiliki akhlak yang mulia, tidak rakus, tidak doyan dengan korupsi, maka ditawarkanlah revolusi akhlak, saudara. Tapi apa yang didapat, saudara? Bukan nasihat yang mulia ini, bukan diterima, saudara. Malah hanya dicari-cari kesalahannya, saudara. Ya, hanya dengan kerumunan maulid, hanya dengan hoax yang sumir, kemudian dipenjara, saudara. Ya, ini adil atau gagal paham, saudara? Gagal paham. Ya. Demikian juga, saudara sekalian, ketika kita mengadakan kajian, ya, mengusulkan IKN ini ditolak karena IKN ini dikuasai oligarki, saudara. Yang didapat, saudara, bukan jawaban, saudara, bahwa hitungan kita memberatkan APBN, hitungan kita yang didapatkan oleh rakyat Kalimantan sedikit, yang didapatkan rakyat Indonesia sedikit, dan yang akan dikuasai bahkan dugaan korupsi oleh oligarki sangat besar sekali tidak dijawab, saudara. Jawabannya adalah dicari-cari kesalahan, saudara. Ya, wartawan FNN Bang Edi Mulyadi tersangka langsung ditangkap, saudara. Ya, ini adil atau gagal paham, saudara? Gagal paham. Allahu Akbar, ya. Demikian juga, saudara sekalian, kita protes, saudara. Minyak goreng langka dan mahal ini menunjukkan dikuasai oleh mafia minyak goreng atau oligarki minyak goreng, saudara. Ya, bukan malah diterima usulan kita, saudara, namun digoreng oleh para penjilat dan para buzzer, saudara. Ya, dikatakan ini adalah mainan dari gerombolan, ya, X, HTI dan FPI, saudara. Ya, ini jujur atau gagal paham, saudara? Gagal paham. Demikian juga, saudara, kita mengusulkan sekarang ini, saudara, dengan kajian yang mendalam, ya, dari, ya, Bung Agung Wisnuwardana, saudara, bahwa BBM bisa murah, saudara, kalau dikelola secara syariah mandiri, saudara. Bahkan Pertamax, saudara, bisa kurang lebih antara 4.000 rupiah saja atau 4.200 kalau cekungan sebanyak 128 dikelola, saudara. Ya, tidak diterima, tidak dikaji oleh pemerintah, saudara. Tapi, saudara, para buzzer, para penjilat menggoreng ini adalah mainan dan skenario, ya, ideologi khilafah, ya, maka tangkap mereka ini, tangkap mereka ini. Nah, ini, saudara,
Jujur atau gagal paham, saudara? Mengusulkan hitungan yang sangat luar biasa murah, ya, melepaskan dari oligarki, melepaskan dari asing dan asing, ya, bisa menjadikan rakyat ini sejahtera, bisa menjadikan rakyat tidak terbebani, saudara. Malah di framing, saudara, sebagai gerombolan ideologi khilafah X, HTI dan FPI, saudara. Subhanallah, saudara. Kalau seperti ini namanya gagal paham, saudara. Ya, sama saja, saudara. Itu sering kali dikatakan, saudara, anekdot Jaka Sembung naik ojek, nggak nyambung Jack, ya gitu ya. Ya Allah, lucu ini berarti rezim Jokowi. Ya, apa buktinya, saudara? Yang pertama, saudara, dia menarasikan, saudara, yang kita usulkan hitungan IKN, saudara, yang kita usulkan hitungan minyak goreng, saudara, yang kita usulkan adalah hitungan BBM, saudara. Tapi yang dijawab adalah gerombolan ideologi khilafah. Ya apa? Gak nyambung belas. Gitu ya. Itu Joko Sembung naik ojek. Gak nyambung Jack. Ya, gitu. Maka perlu kami jelaskan bahwa khilafah itu bukan ideologi. Khilafah itu adalah sistem pemerintahan Islam, bagian dari syariat Islam. Ya, mungkin para penjilat, para basr RP, dan juga para pendukung rezim Jokowi yang mungkin masih ditutup telinga dan mata hatinya. Ya, yang pertama saya sampaikan, apa yang dimaksud dengan ideologi? Ya, dalam bahasa Arab itu adalah mabda. Ya, dalam Wikipedia banyak sekali itu. Ya, salah satunya ada dari Francis Bacon. Ideologi atau mabda itu adalah sintesis pemikiran yang mendasar dari suatu konsep. Jadi satu konsep, saudara, satu peraturan itu lahir dari pemikiran yang awal, saudara. Menurut juga Syekh Muhammad Ismail, ya, disebutkan juga di situ juga, ya, di Wikipedia. Ya, beliau menegaskan, ya, wa ala hadza la yusamma al-fikr mabda'un illa idza kana fikr. Ya, illa idza kana fikron asasian tambasiku anhu afkar. Jadi suatu pemikiran tidak bisa dikatakan sebagai mabda atau ideologi kecuali illa idza kana fikron asasian tambasiku anhu afkar. Kecuali jika pemikiran itu adalah pemikiran yang mendasar, yang memancarkan pemikiran-pemikiran yang lain. Ya, ditambah juga saudara sekalian di dalam kamus KBBI, saudara, ideologi atau mabda itu adalah sekumpulan konsep yang bersistem yang dijadikan asas. Ya, asas, ya, pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Kalau kita simpulkan dari banyak pengertian di situ, saudara, mabda itu kalau kita simpulkan adalah pemikiran yang mendasar, yang melahirkan peraturan, yang melahirkan konsep, atau yang melahirkan pemikiran-pemikiran lain, saudara. Kalau seperti ini berarti ada dua unsur, saudara, di dalam mabda atau ideologi itu. Yang pertama adalah pemikiran yang mendasar, yang kedua adalah pemikiran cabang atau peraturan yang lahir dari pemikiran dasar tadi, saudara sekalian. Kalau ini kemudian, saudara, kita kaji di dunia ini hanya ada 3 ideologi saja. Pemikiran yang paling dasar, saudara sekalian, ya, ada, yaitu yang pertama adalah sosialis, saudara. Ya, dia tidak meyakini adanya Allah SWT, tidak meyakini adanya Tuhan, dan dia meyakini bahwa dunia ini ada dengan teori dialektika materialisme, dan nanti akan hancur kembali, saudara sekalian. Maka dari pemikiran ini saja, saudara, ini adalah pemikiran yang dasar. Dia melepaskan agama, dia melepaskan peran Tuhan. Maka ketika mengatur dunia ini adalah meninggalkan agama. Dari sinilah kemudian lahir, saudara, yang namanya syariat mereka, yakni des kapital, saudara. Untuk mengatur dunia, saudara, peraturannya itu namanya des kapital. Ya, itu adalah karangan dari Karl Marx, saudara. Ya, yang kedua, saudara, ya, jadi pemikiran yang dilahirkan dari pemikiran yang dasar tadi, saudara sekalian,
itu adalah muncul pemikiran atau peraturan dari yang dasar tadi, muncul des kapital, saudara. Yang kedua adalah pemikiran sekuler, saudara. Meyakini adanya agama. Ya, agama boleh mengatur sholat, puasa, haji, atau ke gereja, atau ke pura, dan lain sebagainya. Tapi ketika kemudian untuk mengatur dunia, saudara, tidak boleh untuk mengatur agama ini. Ya, boleh sedikit-sedikit saja asalkan sesuai dengan kepentingan mereka. Inilah yang namanya sekuler, yakni memisahkan agama dengan kehidupan sebelumnya adanya Allah SWT dan memisahkan dengan akhirat. Maka agama ini hanya agama spiritual. Maka lahirlah peraturan mereka itu Well of Nation, saudara. Ini adalah yang digagas peraturan dunia ini oleh Adam Smith, saudara. Sedangkan Islam, saudara sekalian, adalah ideologi atau agama atau ideologi Islam ini yang meyakini bahwa kehidupan dunia ini, sebelum kehidupan dunia ini ada Allah SWT. Yang Allah menurunkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah ini juga mengatur ibadah-ibadah mahdoh, spiritual, juga mengatur muamalah, yakni kehidupan dunia. Karena apa? Nanti ini akan dihisap oleh Allah SWT, yakni yang spiritual dan yang muamalah, semuanya itu mulai dari wudhu sampai ekonominya, sampai politiknya, sampai pemerintahannya, sampai industrinya akan dihisap oleh Allah SWT. Ya, nah Islam itu menyatukan antara adanya Allah SWT yang mengatur kehidupan sekarang, yakni menurunkan Al-Quran dan Sunnah. Yakni yang mengatur dunia ini adalah syariat Islam, saudara. Ya, nah itu ditegaskan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Tidak boleh kita ini puasa saja, tanya kepada Allah, tanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, ketika nikah tanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika mau mengatur ekonomi tidak bertanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu tidak boleh. Ya, berarti dia itu menolak sebagian. Maka ini akan diancam oleh Allah SWT sebagai wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Jadi, dan janganlah kamu itu turut dengan langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu yang nyata. Subhanallah, saudara sekalian. Kalau boleh saya ibaratkan satu pohon, saudara, ya. Maka pohon, kalau pohon mangga berarti akarnya harus akar mangga. Pohonnya juga harus pohon mangga. Daunnya juga harus daun mangga. Ya, buahnya juga harus buah mangga. Kalau kemudian pohon mangga, akarnya mangga, saudara. Kemudian pohonnya pohon durian, saudara. Kemudian buahnya buah apel, saudara. Ini namanya apa, saudara? Mangga. Mangga bukan mangga, saudara. Ya Allah. Nah, ini Islam tidak boleh seperti itu, saudara. Ya, luar biasa. Jelas tidak, saudara sekalian? Jelas. Ya, Allahu Akbar. Maka, saudara, tadi narasi, saudara. Ya, narasi bahwa ideologi khilafah itu adalah gagal paham, saudara. Karena khilafah itu adalah bagian dari syariat Islam, saudara. Maka saudara sekalian rahimakumullah, tadi saya katakan, saudara, ya, narasi bahwa ideologi khilafah ya akan menimbulkan kudeta, makar, harus ditangkap. Ini adalah fitnah yang sangat kecil dan gagal paham. Kenapa, saudara? Yang pertama, saudara, ideologi yang diterapkan sekarang ini di negeri kita ini ideologi apa, saudara? Kapitalis. Ya, kapitalis sekuler, saudara. Ya, karena Islam tidak boleh diterapkan, Islam belum diterima, atau Islam belum diterapkan secara menyeluruh, saudara. Ya, jadi ketika membuat hukum hanya menurut akalnya sendiri. Ketika mengatur politik, maka politiknya demokrasi, sehingga melahirkan, saudara, kata Pak Mahfud, hampir 81, kurang lebih 81% pilkada atau pilgub dikuasai oleh cokong. Ini aturan
Sistem politik Islam atau sistem demokrasi sekuler, saudara? Demokrasi sekuler. Demokrasi sekuler, saudara. Demikian juga saudara mengelola, saudara migas, saudara. Ya, ini menggunakan sistem pengelolaan ekonomi Islam atau ekonomi liberal, saudara? Liberal. Ya, kalau ekonomi liberal berarti itu adalah sistem ekonomi sekuler. Kok Islam yang disalahkan terus? Ini namanya gagal paham gitu. Joko Sembung naik ojek Gak nyambung Jack. Nah begitu saudara. Ya, demikian juga saudara, ada LGBT saudara, ada gay, ada lesbian saudara, yang disalahkan para ulama. Kok gak bisa membina rakyatnya gitu. Padahal hukum di dalam Islam, di dalam Nizamul Istima'i fil Islam jelas. Hukumnya homo itu apa, saudara? Dibunuh, saudara. Makanya revolusi mental, revolusi saksia, saudara, pembinaan Islam dilakukan sehingga masyarakat ini bagus akhlaknya, bagus kepribadiannya, hukum syariat Islam ditegakkan. Maka masyarakatnya bagus, tidak akan melakukan itu, saudara. Kalau melakukan maka akan dihukum tadi, saudara. Nah, itu saudara. Maka ketika kemudian Pak Mahfud mengatakan bahwa kalau HTI dan FPI dibubarkan ada hukumnya. Kalau gay ini belum ada hukumnya, saudara. Ini namanya ya gagal paham atau peraturan yang digunakan adalah peraturan yang sangat liberal, saudara. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, bagaimana dikatakan bahwa kita ini kudeta makar, saudara? Ya, dan memecah belah. Wong ideologi Islam belum bisa diterapkan. Yang diterapkan ini adalah ya justru adalah ideologi sekuler dengan sistem ekonomi kapitalis, dengan sistem politik demokrasi, dengan sistem sosial dan pendidikan yang sangat liberal dan kapitalis, saudara. Karena mereka itu tidak mau sosialis, saudara, dan mereka tidak mau Islam. Maka ketika mereka mengatakan mengganti Pancasila, sesungguhnya Pancasila itu ideologinya sekarang apa, saudara? Ya, Pancasila ini mau kita luruskan menjadi Islam, saudara. Tidak boleh, saudara. Ya, maka di dalam sekarang ini, saudara, ideologi Pancasila ini, saudara, ya, ideologi Pancasila ini ada atau tidak, saudara? Tidak ada, saudara. Karena ketika dia ini membuat hukum, dia tidak bertanya kepada Islam atau sedikit-sedikit saja yang enak, saudara, seperti zakat, saudara, ya harus dikumpulkan, dana haji harus dikumpulkan, gilirannya ya BBM, Pertalite atau Pertamax yang murah, saudara, minyak goreng yang murah, saudara, mereka tidak mau, saudara. Inilah namanya sekuler, saudara. Jadi yang dikatakan Undang-Undang Dasar 45 harga mati, saudara, ternyata tidak harga mati, saudara, tapi harga nego, saudara. Pancasila juga harga mati, ternyata harga nego juga, saudara. Demikian juga yang kedua, saudara, gagasan khilafah disampaikan secara syar'i, intelektual, politik tanpa kekerasan, dan juga tidak pernah memaksa, juga tidak pernah mengkafirkan kita ini, saudara. Ya, kok tiba-tiba ditangkap, saudara? Ya. Yang kita lakukan ini, saudara, secara intelektual, saudara, logis, saudara. Kemudian juga selalu menggunakan dalil, saudara. Juga tidak melanggar hukum, saudara. Betul tidak? Betul. Ya, bahkan Pak Mahfud ketika kita ajukan, saudara, ya, kita protes khilafah itu haram, ternyata khilafah itu wajib, saudara. Beliau juga kelabakan, saudara. Menyuruh kita agar kita terus menyampaikan gagasan kita kepada Muhammadiyah, kepada NU, kepada DPR. Kok di sini kita menyampaikan ya mau ditangkap, itu bagaimana ini? Ya, paham. Ya, ini jujur atau gagal paham, saudara? Jadi di mana-mana ini yang teriak-teriak tangkap ini, saudara. Ya. Nah, itu saudara sekalian, yang selanjutnya juga saudara sekalian, khilafah itu bukan ideologi, namun adalah sistem pemerintahan Islam. Sebagaimana saudara berbagai macam definisi yang disebutkan, saudara, salah satu adalah Imam Nawawi di dalam kitab Takmilatul Al-Majmu',
lin Nawawi, saudara. Juz 19 halaman 191. Beliau menyebutkan kepemimpinan di dalam Islam itu namanya, saudara, al-imamatu wal khilafatu wa imaratul mu'minin mutaradifah. Jadi imamah, saudara sekalian, khilafah, imaratul mu'minin itu adalah sinonim. Maksudnya ya, lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Saudara. Dan ditegaskan oleh Taqiyuddin An-Nabhani, saudara, yang dimaksud khilafah, al-khilafah hiya ri'asatun amatun lil muslimina jami'an fid dunya li iqamati ahkami syar'il islami wa hamlid da'watil islamiyati ilal alami. Kepemimpinan umum bagi kaum muslimin di seluruh dunia untuk menerapkan hukum-hukum syariat Islam dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia, saudara. Jadi kalau begitu, saudara, ya, khilafah itu bagian dari syariat Islam atau akidah, saudara? Syariat. Bagian dari ideologi atau syariat Islam? Syariat. Ya, jelas ngawur, saudara, ya, yang mengatakan ideologi khilafah, saudara. Yang selanjutnya, saudara, ya, Gus Yahya juga mengatakan, saudara, kalau khilafah itu kemudian diterapkan, saudara, terus dinarasikan, ya, terus disuarakan, saudara, maka akan membuat perpecahan, bahkan akan bisa, ya, ratusan nyawa melayang, bahkan miliaran nyawa. Ini juga tidak jujur, saudara, betul tidak? Betul. Coba, saudara, di dalam kitab Tarikhul Khulafa karangan Imam Suyuti, ini ulama yang muktabar, kitab yang muktabar, saudara, belum ada yang kemudian menyelisihi apalagi menolaknya, saudara. Ya, beliau di sana menyebutkan, ya, kurang lebih itu sepanjang 1300 tahun lebih, ya, kesejahteraan, keadilan, ya, dan keagungan khilafah itu diakui oleh dunia, saudara. Luar biasa. Ya, apakah ini hanya ulama Islam, saudara? Kalau masih gagal paham, saudara, Michael Hart, saudara, juga mencatat, saudara, bahwa Nabi Muhammad SAW mampu mengelola bangsa yang awalnya egoistis, barbar, terbelakang, terpecah belah oleh sentimen kesukuan, menjadi bangsa yang sangat maju dalam bidang ekonomi, dalam peradaban, dalam kemiliteran, bahkan sanggup mengalahkan pasukan Romawi yang pada saat itu kekuatan militernya terdepan di dunia, saudara. Ya, tidak baca atau gimana gitu. Belum paham. Khilafah ini sistem yang sudah teruji. Ya, jadi kalau kemudian Ade Armando, saudara sekalian, Denny Siregar mengatakan akan terjadi perpecahan belah, akan terjadi pertumpahan darah, saudara. Ini pendapat yang cemen atau yang hebat, saudara? Cemen. Ngawur atau yang benar, saudara? Ngawur. Dia itu siapa, saudara? Tidak layak berpendapat dia itu. Cari pendapatan dia. Cari pendapatan, betul, saudara, luar biasa memang, ya. Ya, luar biasa. Masih kurang, saudara. Saya tunjukkan, saudara. Ini ada Will Durant, ya, ilmuwan dunia juga, saudara. Di dalam kitab, dalam buku yang sangat terkenal, saudara, The Story of Civilization, saudara. Beliau menjelaskan, ya, para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang di luar, ya, biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para khalifah telah mempersiapkan berbagai kesempatan bagi siapapun yang memerlukannya, baik muslim maupun non-muslim, baik dalam negeri maupun luar negeri. Coba, luar biasa ini. Dan meratakan kesejahteraan selama berabad-abad dalam luasan wilayah yang belum pernah tercatatkan lagi fenomena seperti ini setelah masa mereka. Jadi kayaknya tidak bisa lagi ditandingi nih kalau menurut Will Durant ini. Betul. Ya, ya. Apa masih kurang, saudara? Ya, kalau masih kurang, saudara, ini gembongnya ideologi sekuler, saudara. Gembongnya kapitalisme, yakni Bapak Adam Smith, saudara. Pendiri ekonomi kapitalisme modern abad ke-18. Ya, dia memuji khilafah dengan menyatakan imperium khilafah, saudara. Tampaknya menjadi negara pertama
di mana dunia menikmati tingkat ketenangan atau kebaikan yang dibutuhkan oleh pengembangan ilmu pengetahuan. Luar biasa, ini Adam Smith sendiri, saudara. Adam Smith ini, saudara, dalam bukunya History of Astronomy, ya, The Essay of Adam Smith, ya, tahun 1869, saudara. Jadi, saudara sekalian, gagasan khilafah ini radikal, memecah belah, tidak diterima oleh non-muslim, meruntuhkan peradaban dunia, saudara. Ini, saudara, jujur atau gagal paham, saudara? Gagal paham. Halusinasi atau gagal paham, saudara? Halusinasi dan gagal paham. Takbir. Allahu Subhanallah, ya. Alias Joko Sembung naik gak nyambung ya, luar biasa. Yang terakhir, saudara sekalian, ya, khilafah dan syariah ini selalu kita narasikan ini sebagai solusi, saudara. Ya, sebagai solusi kita dukung dengan dalil-dalil, saudara, Al-Quran, As-Sunnah, saudara, makalah ulama, saudara, jawab juga. Ya, kalau menolak jawab dengan dalil. Jangan dengan framing, saudara, radikal, saudara. Ya Allah, ini namanya gagal paham, saudara. Dan juga kita tawarkan secara intelektual, saudara. Ya, dan kita tawarkan juga tanpa kekerasan, saudara. Ya, ketika KPAU Bang Ahmad Khosinuddin, ketika menyampaikan di DPR, MPR, saudara, ketika ke sana belum diterima, apakah dibakar MPR, DPR? Tidak. Apakah dikatakan tauhid? Tidak, saudara. Berarti ini luar biasa penyampaiannya, ini penuh dengan akhlak yang mulia, penuh dengan, ya, dalil, penuh dengan intelektual dan taat kepada hukum, saudara. Ini yang kita sampaikan karena negeri kita ini membutuhkan solusi, saudara. Solusi kita gunakan sistem sosialis. Setuju atau tidak? Tidak. Gitu. Menggunakan ideologi dan sistem sekuler. Setuju atau tidak? Tidak. Justru ini adalah sumber kerusakan negeri ini, saudara. Maka solusinya adalah Islam, saudara. Ideologi Islam, saudara. Nah itu. Ya. Maka saudara sekalian, ini kita tawarkan. Ya. Jadi kalau Pancasila itu dikatakan ideologi, kata Rocky Gerung dan juga pendapat tokoh yang lain, itu adalah bukan ideologi. Atau ada yang mengatakan debatable, saudara. Tapi kalau Pancasila itu dikatakan kesepakatan, semuanya sudah setuju, saudara. Nah, makanya kalau Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini kesepakatan, saudara. Ya, dulu ini kita sepakat. Ternyata kesepakatan yang lama ini telah diubah menjadi sekuler, saudara. Nah, kita setuju atau tidak dengan kesepakatan yang merusak negara kita ini, saudara? Ya. Tidak. Kesepakatan sekarang ini berubah ekonominya menjadi kapitalis yang kemudian mengeksploitasi negara kita ini, setuju atau tidak? Tidak. Gitu, saudara. Kondisi sosial, ekonomi, moral yang rusak di negeri kita ini, saudara. Karena kesepakatannya sekarang diubah undang-undangnya ini menjadi liberal, saudara, dan kapitalis, sehingga muncul narkoba, muncul LGBT, saudara, muncul juga penyakit-penyakit seks marital dan lain sebagainya, nudis, saudara. Setuju atau tidak? Tidak. Kalau tidak setuju, maka kita tawarkan kesepakatan baru, saudara, yakni kesepakatan Islam, kesepakatan yang mulia, kesepakatan yang kesepakatan yang mensejahterakan. Kalau DPR MPR setuju, boleh tidak diterapkan? Boleh. Kalau rakyat setuju, boleh tidak diterapkan? Boleh. Ngono ae kok repot. Lah iya dong. Ya, kok tangkap baik. Mereka memaksakan kapitalis seenaknya sendiri. Ya, mereka memaksakan sekuler juga semau gue juga, saudara. Ya, memaksakan LGBT juga semau gue. Sebagai bapak pembangunan hutang juga semau gue, saudara. Nggak nunggu kesepakatan Nggak juga nunggu ya. kesepakatan lagi. Sedangkan kita ini, saudara, luar biasa. Maka saudara-saudara sekalian, luar biasa tadi ya. Salah satu catatan kesepakatan yang sangat dahsyat, sangat mulia dipaparkan oleh Bung Agung, saudara. Kalau sistem ekonominya dikelola dengan Islam, salah satunya energi, salah satunya BBM ini, saudara. Ternyata, saudara, harga Pertalite dan Pertamax, saudara, bisa hanya kurang lebih
4.200. Mantap atau tidak, saudara? Mantap. Kesepakatan ini kita setujui atau tidak? Setuju. Itu saudara. Ya. Islam is the best. Nah, itu contoh, saudara. Nah, maka disebutkan, saudara, oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, saudara, suatu peraturan itu hebat, saudara. Secara akal manusia itu ada dua ukuran, saudara. Yang pertama itu adalah mengandung zawajirun, saudara. Yakni mencegah kerusakan, mencegah kedoliman dan menegakkan keadilan. Mengubur, saudara, mewujudkan kesejahteraan dan menghilangkan kemiskinan. Menumbuhkan akhlak mulia dan mengubur dekadensi moral. Itu ukurannya, saudara. Ideologi atau peraturan itu adalah kuat, saudara. Harus mengandung zawajirun, yakni mencegah kerusakan, menumbuhkan kebaikan, saudara. Yang kedua, saudara, jawabirun, bisa menebus dosa. Ya, orang yang melakukan kesalahan, yang dia ini rusak, saudara, tidak terus rusak, tapi dia bertobat menjadi mulia di hadapan Allah SWT dan di hadapan manusia, karena setelah dihukum akan diampuni dosanya, saudara. Ya, contoh, saudara sekalian, ya, luar biasa. Ya, di zaman Rasulullah ada 3 kejadian, saudara. Ada, itu adalah perempuan dari Bani Juhainah, saudara. Ada juga perempuan dari Bani Al-Ghamidiyah. Ada juga Ma'is bin Malik, saudara. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bersihkan aku ini, ya Rasulullah. Kenapa kamu, wahai Ma'is? Aku telah melakukan kezaliman, yakni aku berzina. Wah, kamu itu jangan ngawur, kamu kembali dulu. Dan Rasulullah memerintahkan, ya, kaum muslimin untuk memeriksa, ya, gila atau tidak ini, ya, Ma'is bin Malik ini, ya, sampai kemudian dia dikatakan sehat dan dia ini waras, saudara. Namun datang lagi sampai yang keempat, saudara, dan ternyata dia benar-benar berzina, saudara. Maka ketika itulah, saudara sekalian, ya, Ma'is ini kemudian dibuatkan lubang dan dia, karena dia sudah punya suami zina muhsan, maka dia dirajam sampai mati, saudara. Maka ketika itulah, saudara sekalian rahimakumullah, ya, Rasulullah SAW kemudian merajam dan sampai mati. Dan Rasulullah SAW mengatakan, seandainya taubatnya Ma'is itu digunakan untuk seluruh penduduk Madinah, niscaya sudah mencukupi. Luar biasa, saudara. Nah, jadi hukum di dalam Islam itu, saudara sekalian, luar biasa. Ya, dia itu mencegah kerusakan, saudara. Jadi kalau orang itu sudah berzina, kemudian dihukum rajam, saudara, sampai mati, saudara. Dan masyarakat melihat, saudara. Maka masyarakat itu akan berani mengulangi seperti yang berzina atau tidak, saudara? Tidak berani, saudara. Yang kedua, saudara sekalian, hukum ini juga mencegah kepada penguasa. Karena hukumnya jelas, saudara sekalian. Tidak perlu legislasi itu, saudara. Setiap legislasi hukum, saudara, pasal bisa menghabiskan biaya antara 2 miliar sampai 9 miliar. Ini gratis, saudara. Sudah hak seluruh hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah atau istihad para mujtahid, saudara. Murah. Menjadikan penguasa ini gampang dan berwibawa. Berarti hukum Islam itu berpihak kepada penguasa. Tidak berat sebelah dan tidak kanan dan kiri. Maka dia tegas. Karena hukumnya berasal dari Allah. Bukan dari partai tertentu. Bukan dari golongan tertentu. Bukan dari oligarki tertentu atau cukong tertentu, saudara sekalian. Dan juga berpihak kepada rakyat tadi, juga berpihak kepada korban, saudara. Ya, jadi kalau korban itu, saudara sekalian, ketika dia sudah bertobat, ternyata ketika dihukum, dia diampuni, ternyata dia masuk surga. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin tadi itu dengan, ya, jawabirun, saudara, sebagai penebus dosa, saudara sekalian. Bagaimana dengan negeri kita, saudara? Ya, kekacauan demi kekacauan, kerusakan demi kerusakan tidak pernah terselesaikan, saudara. Bahkan semakin berulang dan semakin kerusakan semakin besar, saudara. Ya, coba saudara sekalian, BLBI belum selesai, Senturi belum selesai, Hambalang belum selesai korupsinya, saudara. Pelindo muncul, Jiwasraya muncul, Asabri muncul, buku merah. Ya, 81% pilkada didanai oleh cukong, saudara. Sampai, saudara sekalian, luar biasa. Banyak di dalam pengadilan ini korting hukuman, saudara. Coba, saudara, di dalam data ICW atau juga data dari Mata Najwa, saudara.
vonis Joko Chandra, saudara, itu 4 tahun menjadi 3,5 tahun. Padahal dia berkali-kali melakukan pelanggaran. Ini pesta korting 30%, saudara. Demikian juga saudara Jaksa Pinangki, saudara, ya, dipotong 10 tahun, saudara, menjadi 4 tahun hukumannya, saudara. Berarti korting dia 60%. Nah, kalau banyak korting, saudara, banyak bonus, saudara, ya, pesta korting, saudara. Kalau orang itu jualan, saudara, banyak kortingan, banyak diskon, kira-kira yang membeli banyak enggak? Banyak enggak yang membeli, saudara? Lah ini kalau korting, pesta, vonis, saudara, maka rebutan untuk korupsi, saudara, yang sengsara, saudara, rezim Jokowi atau rakyat, saudara? Rakyat. Nah itu, saudara, luar biasa. Juliari, ya, batu bara, saudara, korupsi bansos, saudara, dihukum 11 tahun. Padahal Pak Firly Bahuri kuar-kuar siapa saja yang menilep dana, ya, pandemi COVID-19 ini harus dihukum mati, saudara. Hanya oleh jaksa KPK dia hanya dikenai 11 tahun. Ya, bedakan, saudara, dengan, ya, dengan siapa? Pak Agil Mokhtar, saudara. Hanya dia tersandung kasus dana pilkada itu sudah dihukum seumur hidup. Ini Pak Firly yang berkoar-koar, saudara sekalian, hukuman mati. Cuman dikasih 11 tahun, saudara. Maka menurut data di Mata Najwa dan ICW, saudara, korupsi itu menggila, saudara. Tahun 2001 sampai 2015 saja, saudara. Ya, kerugian korupsi, saudara, korupsi itu diperkirakan 3,9 triliun. Sedangkan hukuman finansialnya cuma 21,26 triliun, saudara. Atau hanya 10,42% saja. Jadi kalau kerugian negara, saudara, ya, kerugian korupsi tadi 3,9 triliun dikurangi 21,26 triliun, saudara, negara tombol, saudara, sekitar 182 triliun, saudara. Ini yang sengsara rakyat atau Rakyat. Pak Jokowi, saudara? Rakyat, saudara, ya, luar biasa. Ini kalau dalam pengadilan Islam gampang, saudara. Ya, masuk ke dalam di sini, nanti masuk di dalam hukum apa? Ta'zir. Ya, kalau ini banyak sekali mungkin akan menetapkan khalifah itu dihukum potong tangan. Ya, bisa juga dihukum mati, tergantung khalifah, saudara. Kalau dihukum potong tangan, saudara, selesai atau tidak? Insya Allah selesai. Murah. Tidak akan orang berani, saudara, karena sudah terlihat tangan-tangan yang kotung, saudara. Itu. Ini kejam atau tidak, saudara? Tidak. Ya, kalau korupsi itu orang Islam, yang dipotong tangannya orang Islam atau orang kafir, saudara? Orang Islam. Orang Islam, saudara. Berarti yang tidak korupsi tidak perlu takut. Yang takut itu adalah yang korupsi. Kok malah di sini kejam, saudara? Ya, berarti yang menolak hukum Islam inilah yang kejam, saudara. Dialah yang sesungguhnya para koruptor, atau dia ini gembong koruptor. Ya, oleh karena itu, saudara, kalau, saudara, ideologi Islam dan juga syariat Islam dan khilafah tadi diterapkan, saudara, maka hukum Islam ini akan menjadi adil, saudara, murah, cepat pelaksanaannya, saudara, sehingga bidang-bidang yang lain itu akan tumbuh dengan cepat. Makanya Islam rahmatan lil alamin ini akan tegak, saudara sekalian. Oleh karena itu, siap atau tidak bela Islam? Siap. Siap atau tidak bela syariat khilafah? Siap atau tidak bela ulama, saudara? Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.